Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Bapak Ari Ganjar Herdiansyah, PhD, selaku Ketua Program Studi Kearsipan Digital Universitas Pajajaran. Yang saya hormati, Ibu Dr. Anita Sartika Dewi dari Charles Chater University, rekan-rekan dosen Program Studi Kearsipan Digital Universitas Pajajaran, serta yang kami banggakan para adik-adik mahasiswa Kearsipan Digital. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan International Lecture Series dengan topik yang sangat relevan dengan perkembangan zaman kita, yaitu Information Service, Models, Modes, dan the Impact of Technological Development. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju terang benderang dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa dalam acara International Lecture Series section pertama, dan juga sebagai bukti nyata kita akan minat dan perhatian yang tinggi terhadap arsip itu sendiri. Nah, acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari mata kuliah Akses dan Layanan Arsip yang diampu oleh Bu Dr. Hajadini Resmiati, MSI, Pak Agus Taryana, SOS, MSI, dan juga Bu Dini Dinianti Sudarna, SOS, MM, di semester 5 Angkatan 2022. Dan pada hari ini, Rabu 9 Oktober 2024 adalah sesi pertama, di mana dua sesi selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan narasumber yang sama juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Zahira. Bu Anita, saya Zahira, salah satu pengajar di program studi Kearsipan Digital Universitas Pajajaran yang bertindak menjadi moderator pada sesi kali ini. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan selama Zoom ini berlangsung. Para peserta mematikan mikrofon ya selama narasumber kita menyampaikan materinya dan menyalakan kamera hingga akhir acara. Kemudian yang kedua, pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat atau menggunakan feature raise hand saat sesi tanya jawab dimulai. Kemudian sesi ini juga disiarkan melalui YouTube channel Prodi Kearsipan Digital dan kami mengharapkan partisipasi aktif dari peserta daring. Baik, hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita sangat beruntung ya dapat mendengarkan pemaparan dari narasumber yang luar biasa dan menginspirasi. Saya perkenalkan Ibu Dr. Anita Sartika Dewi from Charles Sturt University, di mana ia menjabat sebagai lecturer di Workplace Academic Lead dan Course Director dalam bidang Information Studies di Charles Sturt University. Sebelumnya beliau telah berkontribusi juga secara signifikan ya melalui peran-peran strategisnya di institusi ternama sebagai teaching staff di University of Western Australia, dalam studi terjemahan dan juga teaching associate di Monash University untuk bidang studi terjemahan dan studi Indonesia. Kemudian beliau juga pernah berkontribusi sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia ya Bu ya, as a lecturer English Education. Baik, selain itu tidak hanya di bidang akademik, Dr. Anita juga telah mengembangkan tanggung jawabnya di sektor non-akademik. Beliau pernah menjabat sebagai manajer Library Learning Service di La Trobe University Library. Saya tidak tahu penyebutannya apakah sudah betul atau tidak. Dan sebelumnya juga sebagai liaison koordinator dan project manager di Monash University Library. Nah, perannya ini berfokus pada pengembangan perpustakaan di kampus Monash ya. Bahkan di awal karirnya, beliau juga pernah menjadi director di Center for International Language and Culture Studies di Universitas Islam Indonesia, yang mana menunjukkan kemampuan dan kepemimpinannya dalam pengelolaan institusi pendidikan dan juga budaya. Dr. Anita ini juga tidak hanya memiliki latar belakang yang sangat kuat dalam dunia akademik, tetapi juga menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam pendidikannya sebelumnya, yang mana beliau saat ini
sedang menyelesaikan gelar PhD ya Bu ya dalam Computer and Information Science di University of South Australia dengan fokus pada workplace learning dan manajemen arsip. Yang mana sebelumnya beliau juga telah meraih gelar Master of Information Management dari universitas yang sama yang memperdalam keahliannya dalam manajemen perpustakaan dan informasi. Selain itu, beliau juga menyandang gelar PhD dalam Applied Linguistics dari Monash University, yang mana penelitiannya menyoroti tentang persepsi bahasa Inggris di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia. Kemudian yang saya lihat dari CV-nya juga bergelar Master of Bachelor of Science dalam Business Management ya Bu ya dari Universitas Gadjah Mada. Luar biasa sekali Bu Anita. Eh, Berarti banyak banget perspektif multidisiplin yang akan sangat kuat yang akan Ibu Anita bagikan kepada kami. Baik, beliau juga telah meneliti dan berkontribusi dalam bidang workplace learning, kemudian manajemen arsip, dengan karya-karya yang dapat diakses juga di beberapa platform akademik seperti Scopus dan juga Google Scholar, yang mana pencapaiannya juga yang terbaru Dr. Anita adalah bagaimana pelaksanaan adjunct profesor ya Bu ya di Universitas Airlangga di Indonesia, di mana beliau berbagi juga ilmu pengalaman yang luar biasa kepada para akademisi dan praktisi di sana. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian untuk CV dari Bu Anita. Saya ingin mengundang yang mana beliau akan menyampaikan mengenai model dan metode layanan informasi serta dampak dari perkembangan teknologi itu sendiri, yang mana sangat relevan ya dengan tantangan kita di era digital seperti itu. Yang seringkali kita highlight tantangan digital hari ini atau society gitu, digital society ya. Nah, beliau akan memandu kita untuk memahami lebih dalam bagaimana layanan informasi berkembang serta bagaimana kita dapat mengelola dan memanfaatkan informasinya tersebut secara efektif gitu ya. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai, mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Bu Dokter Anita, yang mana di sana sudah sore ya, Bu ya? Selamat siang, selamat sore. Bisa. Ya, semoga kabarnya baik ya, Bu ya. Hari ini Alhamdulillah. ya, senang sekali Bu bisa bertemu secara virtual. Saya harap bisa setelah ini kita bertemu secara luring, entah itu kita yang berkunjung ke Australia atau sebaliknya, ya, Ibu bisa berkunjung juga ke universitas kami di Universitas Pajajaran. Kami sangat menantikan ilmu dan pengalaman Ibu bagikan kepada kita semua. Maka dari itu, kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan tanpa berlama-lama lagi. Mari kita sambut narasumber kita yang terhormat, Ibu Dr. Anita Sartika Dewi. Kepada Bu Anita, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Bu Zah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bapak Ibu yang terhormat, eh, salam sejahtera. Selamat siang untuk yang masih siang. Kebetulan saya sudah mulai sore ini, eh, jam 4 lebih di tempat saya ya. Tapi mataharinya masih apa ya? Masih bersinar langsung ke mata saya karena kebetulan jendela saya menghadap ke sinar matahari. Jadi kalau ada belang-belang sedikit itu karena cahaya alam ya, nggak bisa saya kontrol gitu ya. Eh, Terima kasih perkenalannya Bu Zah, sangat menyanjung, saya sangat tersanjung malah jadi agak ngeri sebetulnya. Kata-kata frase luar biasanya berkali-kali padahal saya biasa-biasa aja rasanya. Jadi mohon dimaklumi Bapak Ibu kalau nanti ada kekurangan, kesalahan kata atau mungkin saya cenderung lebih pada sharing ya dengan Bapak Ibu terutama yang dosen di sini kalau ada tambahan nanti mohon mohon disampaikan juga pada saat kita diskusi di akhir presentasi hari ini. Baik. Kebetulan saya diberi instruksi oleh Pak Ari untuk tiga, tiga seri begitu ya, tiga sesi. Nah, eh, ancang-ancang saya tiga sesi ini nanti akan saling berhubungan gitu ya. Jadi yang hari ini mungkin lebih pada perkenalan lah, test drive Ya, istilahnya begitu ya. Kemudian nanti apa namanya sedikit lebih ke teknis. Lalu yang terakhir mungkin kita akan lebih karena sudah tahu konteksnya kita akan lebih banyak diskusi mungkin ya dan juga apa namanya melihat eh, memperkenalkan saya akan sedikit menantinya nanti setelah mungkin pada pertemuan ketiga saya akan sedikit sharing bagaimana situasi di
Australia gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa dan adik-adik mahasiswa juga saya dengan berani mengatakan adik-adik karena saya yakin kalau nggak semuanya ya mayoritas pasti lebih muda daripada saya gitu ya. I'm not that young. I may look younger, but I'm not that young. Apalagi ini kan efek kamera ya, efek zoom ya. Oke, jadi hari ini mungkin saya bisa akan lebih tertata bicara saya kalau saya gunakan slide ya, saya share screen ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, mohon indikasinya apakah sudah terlihat slide saya? Sudah Uh, terlihat, sudah Sudah, terlihat Ibu. Alhamdulillah. Oke, hari ini sebetulnya kita bahas yang sederhana-sederhana saja dulu. Kalau mungkin kawan-kawan mahasiswa juga sudah tahu ini information service ini apa. Ini mungkin lebih semacam refresher aja ya, penyegaran kembali. Um, Kalau belum tahu ya nggak apa-apa. Justru kita akan berbagi hari ini. Dan sedikit sedikit note saja ya bahwa yang akan saya sampaikan hari ini tak sasarannya sebetulnya ya, untuk jurusan kearsipan betul ya, untuk arkivis, tapi juga untuk apa namanya, eh, untuk arkivis, tapi juga untuk information professional secara keseluruhan. Jadi pustakawan, kemudian arkivis, and then records manager mungkin juga akan applicable gitu ya, dapat diterapkan. Nah, menunya apa hari ini? Mari kita lihat bersama. Saya ingin berbagi tentang sedikit overview saja. Jadi abaikan yang sebelah kiri, gambarnya sedikit menggoda. Eh, Iya, Mungkin sudah, betul. mudah-mudahan sudah makan siang ya. Di jam Kalau saya makan siang. sudah makan siang, kalau saya jelang jelang makan malam, jadi godaan apa setelah sesi ini nanti mungkin ya segera berproses untuk yang sebelah kiri. Sekarang kita berproses yang sebelah kanan dulu. Sekedar introduction untuk information service. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang model-modelnya. Kenapa di sini reference service? Karena information service itu mayoritas disampaikan oleh apa expert di dalam information semacam kita ini ataupun juga nanti teman-teman mahasiswa jika sudah lulus itu dalam bentuk reference service. Kemudian kita akan melihat moda-modanya dan terakhir sentuhan apa sih pengaruh dari teknologi terhadap information service. Just a heads up, slide saya dalam bahasa Inggris, walaupun saya ngomongnya dalam bahasa Indonesia. Karena supaya ada sentuhan internasionalnya gitu ya Pak Ari ya, mudah-mudahan ya. Pusat juga ya, jadi slide saya dalam bahasa Inggris. Pastinya bukan hal yang apa uh, baru untuk kawan-kawan mahasiswa juga ya di Bandung juga mungkin uh, lebih lebih apa namanya lebih kenal bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia atau some extent. Uh, yang jelas lebih kenal daripada ke bahasa Indonesia sorry ke bahasa Inggris daripada bahasa daerah pada beberapa kasus ya untuk teman-teman yang lebih uh, junior atau yang lebih muda gitu. Oke, kita lihat yang pertama, Introduction to Information Service. Apa sih sebetulnya Information Service? Tidak perlu dicatat atau ya teman-teman mahasiswa nanti saya dengan senang hati share slide saya. Yang pertama, kalau saya melihat ke sebelah kiri karena apa display saya di sebelah kiri yang monitor saya ya, bukan karena saya melihat menjauhi Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa. Jadi information service sendiri atau layanan informasi itu sebetulnya bukan hal yang konstan. Bahkan di kalangan teman-teman di sini ya praktisi kalau dibilang the only constant is the change. Jadi satu-satunya hal yang konstan yang nggak berubah itu ya perubahan itu sendiri. Sebagai information professional kita selalu mengalami perubahan. Jadi nggak usah kaget kalau sekarang ada AI. Wah, AI semuanya heboh gitu ya. Ya itu hanya perubahan yang kita kalau boleh agak sedikit bangga, information professional itu udah terbiasa dengan apa namanya perubahan-perubahan. Nah,
information dan reference work sendiri itu berubah sejalan dengan, kalau secara umum, sejalan dengan perubahan sosial dan budaya, ya termasuk teknologi salah satunya. Nah, dalam konteks masa kini atau kalau teman-teman mahasiswa istilahnya kekinian gitu kan ya, saya juga lagi belajar nih terminologi di Indonesia nih yang lagi in gitu ya. Kan formatnya digital, bahkan uh, prodi prodi kita kan digital archiving gitu ya. Kebetulan ada juga prodi itu di tingkat graduate certificate di Charles Sturt Uni, jadi di tingkat post atau pasca sarjana, tapi sebelum di bawah tingkat master gitu ya. Spesialisasinya ke digital archiving itu ada studi itu juga. Nah, formatnya digital, kemudian toolnya macam-macam, gitu ya. Itu yang sekarang muncul. Kemudian dari sisi pengguna sendiri, pemakai informasi, sering kali kita sebutkan usernya gitu ya, atau klien. Kadang-kadang saya sendiri agak kurang nyaman menyebutnya klien sebetulnya. Saya lebih lebih senang menyebutnya user. Dari sisi user sendiri, itu bergeser dari looking for information, gitu ya, dari mencari informasi menjadi bagaimana menemukan informasi secara efektif. Karena informasi itu gampang dicari, nggak usah dicari sudah datang sekarang, ya kan? Tapi bagaimana menemukan informasi secara efektif dan mengevaluasinya secara kritis. Itu menjadi sesuatu hal yang apa eh, menjadi bagian dari pekerjaan information professionals. Em, jadi beda dengan zamannya saya sekolah ya, kalau masuk katakanlah ke perpustakaan misalnya saya minta tolong para ahli untuk mencarikan informasi. Kalau sekarang kalaupun saya ke public library misalnya, yang saya lakukan adalah tolong saya kebanyakan informasi yang mana yang bisa saya pakai kan gitu ya. Jadi mulai bergeser juga, dan ini tidak hanya terbatas pada perpustakaan. Mungkin ada anggapan bahwa oh kearsipan itu ya bergelutnya dengan dokumen. Jangan lupa dokumen itu pemakainya atau penggunanya itu orang. Jadi kita juga akan berhadapan dengan orang. Ini seringkali yang kita, wah saya mau belajar kearsipan karena saya nggak mau ketemu orang. Itu yang konsep yang salah ya. Karena kita juga akan, bagaimanapun juga interaksinya dengan dokumen itu untuk memberikan layanan pada orang lain. Yang itu adalah poin saya berikutnya. Misi information profession atau profesi informasi, arkivis termasuk di antaranya, itu tetap sama, menghubungkan informasi dengan pemakainya. Itu tadi dengan orang ya. Nah, sehingga karena kita berhubungan dengan orang, reference services ini menjadi penting. Oke, nanti kita kita bahas lagi apa sih reference services itu ya. Karena reference service bagaimana pada saat pencari informasi atau pengguna informasi, pemakai informasi datang ke katakanlah ke gedung arsip atau ke bagian arsip dari suatu institusi, itu kita menjadi first point of contact-nya. Dan disinilah kesempatan kita sebagai, nah kalau saya bilang kita ini information professional ya, saya anggap adik-adik mahasiswa ini kan sudah mau lulus, sudah mau menjadi profesional gitu ya. Saya suka sekali reaksinya Mutiara salah satu langsung senyum begitu menjadi, sudah mau lulus, sudah mau menjadi profesional. Ah, sorry ya Mbak Mutiara, soalnya pas di tengah-tengah layar saya ini, jadi langsung saya komentarin. Eh, itu menjadi suatu kesempatan dan juga menjadi kewajiban profesional kita untuk memberikan layanan yang tepat sekaligus kita ini agak berat di situ saya sebutkan sebagai educator, sebagai pendidik. Bu, saya kan bukan dosen nantinya, Bu. Saya kan nanti menjadi ahli dalam kearsipan, bukan bukan menjadi dosen atau guru. Ya, menjadi pendidik itu belum tentu sebagai guru atau dosen, tetapi memberikan pendidikan, memberikan pengetahuan kepada pengguna atau pemakai informasi. Itu termasuk fungsi information professional sebagai pendidik. Begitu. Boleh nggak Bu, saya klaim kalau oh saya ini juga pendidik ya. Kalau kalau tanya pada Anita, jawabannya boleh sekali karena itu memang misi kita salah satunya adalah itu. Boleh, Nah, boleh.
Boleh-boleh ya, Bu, saya. Oke, nah sekarang eh, kita akan melihat konteksnya. Bahkan arsip sendiri kan macam-macam ya. Konteksnya macam-macam. Ada bagian arsip di konteks non komersial, ada di katakanlah yang di industri gitu ya, yang komersial konteks. Kemudian secara umum self-serve konteks ini yang kadang-kadang kita lupa ya, swalayan gitu ya. Tapi bukan supermarket, tapi ini supermarket informasi gitu. Nah, kita lihat konteks yang mana information service itu tersedia, eh, itu macam-macam. Dan itu sangat penting bagi kita seorang profesional atau para profesional untuk menentukan pendekatan mana yang paling cocok. Kita lihat yang pertama dulu ya, yang di non-commercial konteks. Apa sih yang dimaksud? Yang dimaksud adalah layanan informasi yang di bukan industri ya, tapi organisasi non-komersial. Itu biasanya nggak ada ongkosnya. Oke, pengguna atau pemakai informasi tidak perlu bayar, tidak perlu bayar secara langsung, gitu lah. Terus nanti kalau begitu, information professionals ini atau karyawan-karyawannya ini terus gratisan, Bu, yang nggak gratisan, gitu ya. Terus costnya itu nanti siapa yang bayar, gitu kan? Kita juga digaji, Bu, gitu ya. Nah, itu biasanya eh, biaya itu ditutup atau dibayarkan oleh organisasi induknya. Contohnya, kalau ada instansi pemerintah gitu ya, itu kalau orang datang mencari arsip, hmm, mereka nggak bayar biasanya loh ya. Ini kalau setahu saya di Australia seperti itu ya, tidak berbayar. Terus yang membayar siapa ya? Institusi induknya, yaitu pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah negara bagian, atau pemerintah federal misalnya. Nah, ciri-cirinya apa untuk information services di konteks non-komersial itu? Biasanya itu direct atau langsung. Bantuannya diberikan bantuan atau layanannya diberikan secara langsung. Dan bentuknya adalah Readers Advisory Services. Kalau sekarang ini saya quote atau saya kutip dari Bob and Smith ya. Ini sudah sumbernya juga udah sedikit uzur sebetulnya 2011, tapi saya pikir masih konsisten gitu ya. Formatnya macam-macam. Formatnya macam-macam. Mungkin kalau teman-teman diperkenalkan dengan digital, tapi tetap ada arsip yang tidak digital juga, gitu ya. Nah, dalam konteks digital, biasanya itu eh, information professional juga dituntut memberikan bantuan atau assistant untuk user itu bisa menggunakannya. Nah, ini biasanya kita fungsi sebagai pengajarnya muncul di sini ya. Oh, saya ajarin bagaimana menggunakan teknologinya. So, client education. Termasuk juga client education ini tidak hanya di dalam hal menggunakan teknologinya, tapi harapannya nantinya kalau user atau klien ini datang lagi sudah tahu bagaimana caranya mendapatkan informasi secara tepat. Tanpa harus setiap kali datang ke kita, kemudian kita beritahu, oh jawabannya X, oh jawabannya Y. Ya, tidak seperti itu, tapi dia sudah tahu caranya. Kalau ungkapan yang sering digunakan di sini, not spoon feeding, but you give the tool to them. You teach them how to use the tool. Jadi diajarkan bagaimana cara menggunakan alat, teknologi, dan seterusnya. Nah, saya analogikan apa yang disampaikan oleh Redford tentang peran kategori peran pustakawan yang saya pikir juga applicable untuk semua kategori information professionals. Jadi mulai tadi kan kita sudah bilang ya, mulai awal saya sudah bilang kita ini pertama kali point of contact, jadi menjadi reference point. Kemudian orang bertanya informasi, kita menjadi information provider. Kemudian kita ngajarin gimana caranya menemukan informasi, mengevaluasi informasi, itu menjadi instruktur, ya, mengajarkan tadi. Kemudian poin 1, 2, 3 itu
kayaknya nggak akan mungkin kalau tanpa relationship builder. Jadi kita membangun hubungan juga dengan pemakai atau pengguna dan biasanya mereka akan kembali lagi. Yang paling yang paling menyenangkan itu kalau pengguna informasi datang lagi ke kita kemudian bilang, "Wah, kemarin yang diajarkan itu sangat bermanfaat." Itu rasanya ces, gitu kalau saya ya, waktu saya masih kerja sebagai praktisi ya. Kemudian menjadi advisor atau penasehat, counselor dan juga di masa kini menjadi partner. Jadi sama-sama mencari, sama-sama mengevaluasi. Jadi ini yang sebetulnya akan sedikit melegakan sebagai profesional di bidang informasi. Itu tuntutan kalau zaman dulu itu seorang information professional itu harus serba tahu, gitu ya. Eh, eh, ibaratnya kalau kalau zaman dulu kan guru bahasa itu kayak kamus berjalan harapannya orang kan gitu ya. Nah, information professional juga gitu. Dulu dianggapnya tuh semuanya harus tahu. Kalau nggak tahu kebangetan, itu berarti nggak pinter. Padahal nggak seperti itu karena informasi selalu terus berkembang kan, seperti tadi saya sampaikan, sehingga eh, seringkali information professional itu menjadi partner bagi pengguna atau pemakai informasi. em, tapi dengan berbekal keahlian atau keterampilan. Gitu ya. Nah, tadi saya sentuh sedikit kalau salah satu konteks non-komersial information services ini ada di institusi pemerintah. Di samping institusi pemerintah juga pada lembaga-lembaga yang non-profit ya biasanya. Nah, itu cenderung kalau sekarang terjadi, terutama di konteks Australia yang saya bisa bicara itu biasanya baik face to face maupun online, apalagi setelah pandemi ya semuanya semuanya online, apa-apa online. Ini kalau kita nggak mungkin kalau sebelum pandemi saya sudah dengan ceria ikut terbang ke Bandung gitu ya, ketemu Bapak Ibu secara pribadi ke ke apa ketemu adik-adik juga mahasiswa gitu ya. Tapi kita terfasilitasi sehingga kita bisa ketemu online saat ini. Nah, biasanya kalau untuk konteks pemerintah dan non-profit itu karena eh, relatif lebih bukan sederhana ya, tapi lebih straightforward ya, lebih apa ringkas gitu ya, sehingga layanan yang diberikan itu one on one, satu pemberi layanan dan satu pengguna layanan atau jasa gitu. Dan informasi yang diberikan itu langsung pada si pemakai atau pengguna, nggak ada medianya, nggak ada mediumnya, oke? Bahkan mengajari bagaimana caranya menemukan informasi yang tepat, mengevaluasinya, itu juga dilakukan secara langsung. Asik, Bu? Iya, asik. Karena one on one ya. Nggak asiknya kalau yang tanya itu ada banyak orang. Itu jadi banyak, apa namanya, kadang-kadang information professional harus mengulang dan mengulang, mengulang lagi gitu ya. Tapi nanti kita bahas itu di dalam waktu kita mulai masuk ke model dan ke moda ya. Nah, eh, itu non komersial. Sekarang kita lihat yang komersial, yang di dunia bisnis. Ada ya Bu Archives di dunia bisnis. Saya yakin Bapak Ibu dosen sudah sempat menyentuh itu juga ya dalam perkuliahannya. Apalagi teman-teman kan sudah semester 6 ya Bu Zah ya, atau semester 5. Masih di semester 5, Bu Ana. Semester 5 ya. Tapi pernah lah, paling enggak pasti pernah disentuh ya Bu Dini. Nanti Ya. dapatnya di semester 7 karena mata Oh kuliah gitu. kewirausahaan jasa namanya. Oke, ya. Ya, Ya, berarti ini ngintip dulu deh. ya boleh, boleh. Ngintip-ngintip dulu ya. Ya, ya. Nah, dalam konteks komersial atau bisnis gitu ya, nggak nggak berbeda dengan yang non komersial tadi. Klien biasanya membayar fee gitu ya untuk dapat informasi atau untuk mendapatkan informasi secara efisien atau efektif juga. Nah, sehingga tenaga ahli seperti kita ini, archivists, um, librarians, records, people gitu ya, itu memang dipekerjakan untuk mencari, mengevaluasi, mengumpulkan, menganotasi, itu pokoknya mendapatkan informasi untuk klien kita gitu. Jadi kalau yang tadi kan contohnya pemerintah gitu yang bayar pemerintah sehingga pengguna nggak membayar gitu ya. Kalau ini yang membayar adalah
si pencari informasi itu sendiri. Nah, kalau tadi saya berikan apa ungkapan do not spoon feed the user ya di dalam konteks non komersial. Kalau di dalam konteks komersial, jangankan spoon feed the user. Usernya baru minta A, saya minta A gitu sudah kita kasih A gitu ya. Sudah informasinya sudah kita sediakan karena mereka membayari sayang ya. Agak-agak apa ya namanya? Beda perspektifnya. Sehingga peran kita sebagai pengajar atau educator tadi, sebagai pendidik itu low, gitu ya. Kita lebih sebagai penyedia informasi. Em, Kalau dalam konteks komersil, biasanya untuk layanan informasi ini kliennya pengennya cepat, ya kan? Saya harus butuh informasi tentang X pada hari apa, jam berapa, dan seterusnya. Dan karena mereka membayar, makanya di sini istilah yang digunakan klien ya, bukan user lagi. Eh, itu akurasi dari layanan itu juga di, diperlukan. Contoh-contohnya di sini nggak selalu bisnis company, tapi law firm misalnya. Itu mereka juga biasanya ada arsip, tidak tidak hanya arsip, tapi punya juga perpustakaan specialized. Biasanya itu berpasangan gitu ya untuk law firm yang besar. Nah, itu coba dipikirkan itu juga untuk adik-adik mahasiswa itu potensi karir nanti. Jadi karir kearsipan itu tidak tidak terbatas pada non komersial, tapi juga ada kesempatan-kesempatan di komersial. Apalagi Bandung kota besar ya, pasti ya ada kesempatan-kesempatan seperti itu. Oke, nah ini yang yang apa namanya seringkali terlupakan itu layanan informasi yang sifatnya swalayan self-serve. Ini saya ambilkan beberapa contoh eh, di konteks Australia misalnya untuk mencari silsilah itu ada sedikit apa mungkin lebih ke records ya. Ini kalau ini lebih ke records bukan ke arsip ya, lebih ke records konteksnya. Itu ada beberapa app online untuk silsilah keluarga. Sayangnya kalau silsilah Indonesia nggak bisa dicari di contoh-contoh yang saya berikan di sini ya. Kalau silsilah Indonesia, sepertinya kalau saya masih harus tanya nenek saya. Belum ada app-nya gitu ya. Saya nggak tahu kalau ada app-nya saya dikasih tahu ya Bu Dini dan Bu saya. Saya kok nggak aware kayaknya. Contohnya saya coba buka ya. Mungkin mudah-mudahan bisa dibuka. Kita lihat. Masih masih lihat layar saya ya? Masih ya? Sudah Ini menuju contoh. website ya. Iya, Ancestry ini Ya, contohnya. Anjas. Ya, ini untuk mencari silsilah ini konteks hanya untuk Australia. Ini kan bisa dilihat .com.au ya. .com.au berarti ini komersil. Kan konteks yang tadi saya sampaikan. Kemudian, another contoh ini saya ambilkan 3 contoh yang mirip-mirip tapi konteksnya berbeda. MyHeritage, ya kan ya. Kemudian sepertinya yang ketiga, C. Family Search itu sepertinya Amerika saja kalau nggak salah. Iya, Amerika saja. Tapi tahu ya maksud saya. Jadi ada beberapa yang menggunakan search engine seperti ini yang mandiri. Jadi si eh, user user itu mencari sendiri. Nah, terus kita ini posisinya di mana? Itu yang kadang-kadang kita pertanyakan juga. Posisi kita lagi-lagi bukan pada memberikan informasi saja, tapi membantu mengevaluasi informasi. Belum tentu semua, dan kita tahu mestinya ya, kalau sudah semester 5 apalagi ya, tidak semua yang ada di online itu benar dan tepat, gitu kan ya. Eh, Seringkali informasi yang ada di online itu decontextualize, in English ya, decontextualize. Jadi hilang konteksnya sehingga wah seperti ke suatu kebenaran gitu ya, padahal sebetulnya seringkali pembenaran kan gitu. Oke. Nah, seperti tadi saya sampaikan sampai ke sini berarti ada berbagai peran pada saat kita memberikan information services. Information services sendiri biasanya seperti tadi saya sampaikan orang datang ke kita menggunakan kita sebagai reference.
Oke, karena kita dianggap ahli. Alhamdulillah kita dianggap ahli. Ya, jadi eh, profesi kita ini information professional ini profesi beneran gitu ya, harusnya berbangga. Kalau kita nggak bangga, siapa lagi yang akan bangga ya? Jadi harus kita posisikan bahwa ini adalah suatu suatu profesi dengan keahlian, ya betul-betul apa layak diakui gitu. Back to reference tadi. Sehingga seorang information professional pada saat orang datang ke kita untuk minta layanan informasi itu perannya bisa macam-macam ya. Tadi itu bisa menjadi penyedia informasi atau information provider. Kadang-kadang kita bisa menjadi instruktur ya. Yang tadi saya bilang mengajari mereka. Kadang bisa menjadi communicator karena seringkali yang saya temukan itu pencari informasi itu bahkan nggak paham caranya mengungkapkan apa yang dia cari. Nah, itu yang kadang-kadang susah. Nanti kita bahas lagi pada saat katanya pertemuan kedua sepertinya kalau saya ingat-ingat. Eh, Mereka mintanya, oh saya cari buku apa gitu ya. Atau saya cari buku apa gitu. Padahal sebetulnya yang dia cari itu tidak informasi yang dia cari tidak ada di dalam buku itu atau tidak ada di dalam arsip itu. Tapi kita tahu gitu ya. Jadi kita menjadi komunikator dan seterusnya seperti tadi saya sampaikan. Oke. Jadi itu konteksnya, sampai ke konteks dulu. Pertanyaan di belakang kan ya Bu Sah ya, nggak sekarang ya, di belakang sendiri. Oke, Ya. kita masuk ke bagian kedua, modelnya. Nah, kalau kita sekarang sudah tahu orang datang ke kita untuk minta informasi, layanan informasi, bentuknya memperlakukan kita sebagai reference, expert gitu ya. Model-modelnya macam-macam. Nah, ada macam-macam model untuk reference service yang bisa kita sediakan. Ini sudah saya berikan clue-nya di sini ya, ada interview, triage, class atau instruction, self-service yang tadi seperti kita sampaikan, tapi nanti bagaimana kita memandunya, kemudian juga kolaboratif. Yang mana model yang paling pas tergantung konteksnya, tergantung kebutuhannya. Jadi sering mungkin user datang ke kita, user A dan user B, kita akan menggunakan model yang berbeda, gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu yang mana Bu, yang model yang cocok untuk yang mana supaya kita bisa jelas. Kita lihat reference interview dulu. Ini yang pertama, model pertama dan paling umum. Nggak usah dihafalin ini istilahnya apa, tapi yang jelas tahu fungsinya berapa. Nanti mungkin dihafalin kalau kalau pas ngambil mata kuliah itu dan diujikan harus dihafalin. Tapi hari ini nggak usah dihafalin gitu ya. Eh, Reference interview itu pada prinsipnya membahas kebutuhan informasi si pemakai pengguna arsip atau pengguna jasa layanan kita membahasnya bersama dengan kita, gitu ya. Macam-macam mediumnya, bisa online, bisa apa namanya, bisa face to face, online pun bisa dalam bentuk yang berbagai macam. Nanti kita lihat modalnya ya. Ini kan model dulu. Nah, pertanyaan-pertanyaan atau layanan informasi yang mereka butuhkan tuh beragam sekali biasanya. Mulai dari yang apa ya kalau karena saya orang Jawa ya dari Jogja mulai dari yang cespleng gitu ya pertanyaan simple gitu langsung dijawab bisa selesai. Nah, pertanyaan satu dijawab dengan satu jawaban sampai ada juga pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita agak-agak apa ya pusing juga gitu ya agak-agak mumet gitu ya yaitu itulah yang apa range gitu ya dari reference interview questions. Tapi pada prinsipnya, dalam reference interview itu yang kita lakukan itu merekomendasikan sumber-sumber atau merekomendasikan informasi yang tepat bagi user. Rekomendasi loh ya. Rekomendasi berarti menunjukkan keahlian kita, tapi kita tidak memaksa. Itu yang harus diperhatikan juga. Apalagi kalau untuk bidang kearsipan, mungkin yang pencari informasi ini kecenderungannya adalah orang yang sudah dewasa. Jadi bukan beda dengan kalau kita di perpustakaan sekolah misalnya seperti itu ya. Nah, kalau itu masih bisa
fungsi kita sebagai pendidik masih bisa lebih kuat gitu ya. Kalau kalau di dalam konteks reference interview secara umum itu lebih pada rekomendasi. Rekomendasi tetapi bukan interogasi. Jadi kita juga harus hati-hati, nggak cuma tanya, 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 tanya terus ya, tapi ciptakan suatu conversation ya, suatu komunikasi dua arah antara kita sebagai information professional dan pemakai. Jadi kita dengan kata lain kita juga belajar bernegosiasi sebagai information professional. Ini sekadar, ini reminder lagi ya. Jadi bekerja dengan arsip bukan berarti hanya dengan diri sendiri dan apa namanya dokumen, tapi tetap kita akan berinteraksi dengan orang lain. Nah, karena tujuannya untuk satisfy the user's needs, gitu ya. Uh, supaya terpenuhi apa yang dia butuhkan, informasi apa yang dia butuhkan. Itu model yang pertama. Model yang kedua itu triage. Kalau tadi kalau model pertama kan, sorry saya kembali sedikit ya, kan from straightforward, quickly answer ready questions to in-depth complex questions. Dicakup semua dalam interview itu. Ya, nah, pokoknya kita cakup semuanya, berbagai macam pertanyaan. Gitu ya. Saya nggak tahu kalau bahasa Sundanya apa, tapi kalau bahasa Jawa mungkin hangabei gitu ya. Semuanya dicakup gitu ya, maunya kalau reference interview. Nggak peduli pertanyaan gampang, pertanyaan susah, pokoknya kerjain aja gitu ya. Nah, kalau triage or tiered reference service sedikit berbeda. Betul questionnya, pertanyaannya tetap range-nya luas ya, dari mulai yang gampang sampai yang susah, yang mudah sampai yang kompleks gitu ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan awal yang mudah-mudah itu tidak selalu dijawab oleh si ahli, ya, spesialis, information specialist seperti kita. Tapi bisa jadi dijawab oleh staf umum gitu ya. Jadi kalau kita misalnya kerja di law firm, kemudian di bagian arsip, di situ ada staf umumnya. Nah, dia yang menjawab yang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum, yang dasar gitu. Jadi kita nunggu dulu gitu. Untuk tier reference service ini kita nunggu dulu sampai ada reference ke kita, di refer ke kita, ya dilempar ke kita untuk kita menjawab pertanyaan itu karena kita punya keahlian tambahan gitu ya, atau keahlian yang lebih tinggi. So, if the query turns out to be complex, then it is passed on to an information specialist with higher level expertise for follow-up. Ini lagi-lagi ini menunjukkan kalau kita ini profesi kita ini adalah profesi yang membutuhkan atau yang untuk orang-orang yang memiliki keahlian, expertise gitu ya. Bu, biasanya kalau staf umum itu yang di depan itu sama yang expertise, yang punya expertise kayak eh, kita gini, terus gajinya gedean yang mana, Bu? Ya gedean yang kita gitu ya. Karena jawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih susah kan gitu. Nah, sekarang kecenderungannya karena tadi kembali ke mencari mencari informasi itu mudah, mendapatkan bukan mencari ya. Bahkan tidak usah dicari, informasinya datang. Mendapatkan informasi itu mudah. Sehingga sekarang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul untuk model triage atau tiered reference service ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang lebih troubleshooting sifatnya. Jadi mereka sudah dapat informasi, kemudian kok saya sulit memisahkan antara mana yang kredibel dan mana yang tidak. Ini katanya ada dokumen seperti ini, tapi kok kenyataannya kok saya nggak bisa mendapatkan dokumen yang saya inginkan, misalnya seperti itu. Jadi tuntutan kita semakin tinggi gitu ya di masa sekarang. Asik nggak Bu? Ya justru itu asiknya information profession. Karena setiap hari yang dihadapi itu nggak sama. Mudah-mudahan begitu ya. Jadi setiap hari adalah misteri gitu ya. Jadi hidupnya nyeni nggak bosen gitu kan ya. Nah, itu model yang kedua. Sekarang model yang ketiga. Katakanlah pada tadi kembali ke contoh law firm. Law firmnya besar, banyak lawyernya atau banyak paralegalnya gitu ya, asisten lawyernya. Model yang lain adalah model klasikal. Jadi banyak kita sekaligus memberikan apa reference
eh, services tadi, tapi ke banyak orang gitu. Nah, ini yang sedikit menuntut ya, apa termasuk untuk urusan public speaking, ngomong dengan orang banyak. Itu sedikit tekniknya berbeda dengan ngomong satu dan one on one gitu ya. Kalau one on one kan bisa lebih rileks. Atau mungkin nggak lebih rileks juga. Kadang-kadang one on one itu lebih kompleks karena harus konsentrasi terus gitu ya. Nah, disinilah pada konteks model ini, information professional seperti kita ini lebih banyak skill teachingnya diperlukan. Contohnya, kalau untuk konteks profesional mungkin lebih ke workshops. Workshop tentang bagaimana mencari informasi dengan tepat, mengevaluasi informasi dengan tepat, dan seterusnya. Nah, ini tekniknya pun berbeda. Sekarang ada face to face dan online. Kayak hari ini saya tidak berdiri di hadapan adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Eh, Bu, lebih grogi kalau online begini hanya kelihatan pas foto aja, atau lebih grogi kalau kalau di depan orang banyak. Nah, itu tekniknya berbeda juga ya. Em, ada kendala teknologi, nggak boleh apa namanya panik misalnya seperti itu kan ada hal-hal rinci yang berbeda dengan face to face. Gitu ya. Tapi intinya kalau klasikal atau instructional ini bentuknya satu, information professional memberikan materi atau memberikan layanan atau memberikan training ya. Jadi itu seperti bagaimana cara menemukan informasi yang tepat, mengevaluasi dan seterusnya di hadapan banyak orang. Nah, kalau yang suka bicara di hadapan banyak orang, bisa rileks ya ini lebih lebih efektif dan lebih efisien karena untuk satu orang, untuk banyak orang hanya sekali daripada satu demi satu gitu ya. Katakanlah ada 20 lawyer di firm itu, mendingan seperti ini, sekali sudah selesai. Nanti refresh lagi, diulangi lagi. Daripada satu kali, satu orang 1 jam, satu demi satu, sudah 20 jam. Dan kadang-kadang one on one itu, kita lupa apa yang sudah pernah kita bilang ke satu orang dan yang lain gitu ya. Betul, betul. Macam orang ngajar kan ya Bu Zah ya. Ya, Nanti begitu kelas ketiga ke kelas 4, tadi sudah saya udah ngomong ini belum ya gitu ya. Sama intinya seperti itu. Ya, Bu Zah ada komentar Bu kok di kalau eh, saya lebih prefer ke face to face sih, Bu. Karena saya juga pernah jadi pustakawan sebelum jadi dosen. Jadi delivernya, tapi emosionalnya ya sekedar di hari itu saja ya betul. Terus setelah one and one, besok lupa lagi. makanya harapannya apa namanya? User itu pergi dengan sedikit keahlian lah paling enggak yang kita ajarkan gitu ya. Jadi nggak balik lagi pertanyaannya sama, balik lagi pertanyaannya Betul. teknik yang sama gitu ya. Itu kalau di kalangan pustakawan waktu saya masih di practicing librarian itu kita sebut apa frequent flyer gitu yang orang user-user yang seperti itu datang lagi pertanyaannya begitu lagi tekniknya itu lagi yang ditanyain jangan gitu dong kan kita udah ajarin gitu ya. Nah ini tugas kita untuk memastikan bahwa mereka paham bagaimana mendekati cara pendekatannya untuk menemukan atau mengevaluasi informasi yang dibutuhkan. Apapun informasi itu, konteks informasinya bisa berubah-ubah. Nah, yang kekinian itu self-service tadi itu. Ini yang model-model misalnya eh, memakai informasi datang ke bagian arsip atau ke perpustakaan atau ke records office gitu terus pura-pura nggak lihat kita gitu ya pura-pura nggak lihat kita oh I don't need your help ya lebih mereka ingin memecahkan masalah mereka sendiri which is good ya bagus ya walaupun di bagian nggak pura-pura nggak lihat kitanya itu ya nggak bagus ya nggak asik gitu kan bu ya udah say hi gitu ya walaupun nggak perlu bantuan kita gitu karena apa? Ini self service ini orang-orang yang biasanya eh, tidak terlalu termotivasi untuk mencari bantuan, tapi lebih suka mencari jawabannya sendiri.
Saya suka yang mahasiswa yang seperti ini ya. Kalau saya bilang, wah ini asik nih, low maintenance gitu ya. Mereka akan berusaha mencari jawabannya sendiri. Eh, contohnya, contohnya kalau dalam konteks information service, itu reference resources, question and answer sites. Jadi kebanyakan sekarang kan ada informasi-informasi online yang information professional sendiri yang create gitu ya, menuliskan dan mendevelop, mengembangkan dan ditaruh di website misalnya seperti itu. Nah, kalau dalam konteks ini, reference service yang seperti ini bukan lagi one on one terus tadi itu yang seperti Bu Zah sampaikan, wah ini pertanyaan sama lagi, lupa jawabannya apa dan seterusnya. Ini sesuatu yang boleh dikatakan semi statis ya, yang ada di website yang kita kita create. Nah, jadi keren juga kita sebagai information professional menjadi content creators. Tapi bukan content creators yang selfie kemudian di Instagram jadi content creators yang itu ya. Ini beda lagi, ini professional gitu. Nah, keuntungannya apa? Si pemakai informasi atau pencari informasi sendiri bisa mengakses informasi itu di luar jam kerja, outside work hours. Pada saat information professional tidur misalnya, mereka masih bisa terbantu dalam mencari informasi dan mengevaluasi informasi. Ini yang sekarang banyak sekali ya, makanya kalau di apa namanya information organizations websitenya langsung sudah banyak FAQ, frequently asked questions, listnya sudah ada apa yang banyak ditanyakan, kemudian how to biasanya ya, dan menggunakan bahasa-bahasa yang umum dari sudut pandang pemakai atau pengguna informasi. Oke, makanya kebanyakan dituliskan dalam bentuk pertanyaan. How to bla bla bla. How to um, how to search certain aspects of records, for example. Tapi yang lebih ke sini lagi adalah tadi seperti saya bilang kolaboratif. Jadi antara pemakai dan kita sebagai information professional sama-sama apa going through the journey gitu ya. Um, ini juga alternatif platforms to provide service outside work hours. Dan seringkali tidak tersedia secara sinkronis. Ini kalau kita ini kan sinkronis ya, in time gitu ya, melalui Zoom. Itu tidak live seperti itu. Tapi sudah ada, kemudian sudah ada sumbernya atau sudah ada informasinya atau cara-caranya di keterangannya ditulis di suatu platform, kemudian pengguna memberikan komentar dan itu apa bolak-balik seperti itu. Tapi jarang yang live gitu. Itu tadi model-modelnya. Mungkin beberapa sudah terasa umum, bahkan seringkali kalau saya ngobrol dengan teman-teman mahasiswa itu, oh itu ternyata model reference service ya Bu ya. Nah, biasanya taken for granted gitu ya. Ya, memang harusnya kayak gitu ya, tanpa mengetahui ada memang betul dasar-dasar pendekatannya secara teoritis. Nah, sekarang modanya, kita lihat modanya. Jadi saya sudah sampaikan face to face, itu yang paling umum ya, apa namanya, apalagi sebelum pandemi, kebanyakan kita sangat mengandalkan face to face. Kalau di konteks information organization, biasanya memang ada reference desk. Begitu kita masuk ke records office, atau ke archives, atau ke library, ada reference desk. Kalau zaman dulu reference desk-nya tuh yang gede, panjang gitu. Jadi kayak toko gitu ya, kita di belakang reference desk gitu. Tapi sekarang semakin mengecil, mengecil, mengecil. Karena tadi itu ada konsep kolaborasi antara pemakai informasi dengan kita sebagai information professional. Nah, face to face ini bisa untuk berbagai macam model tadi yang sudah saya sampaikan, instruction, triage, bahkan bisa juga untuk roving reference. Kadang-kadang di konteks, saya berikan contoh yang paling gampang di konteks perpustakaan misalnya ya, ada pemakai pemakai informasi yang duduk di berbagai meja gitu, terus kita yang datang ke mereka, kita roving ke mereka.
Eh, Kadang positif, kadang tidak untuk roving ini ya, tergantung situasinya. Orang seringkali, terutama untuk konteks records dan archives, ingin begitu mereka sudah mendapatkan sesuatu, mereka ingin mendalami sendiri. Jadi mungkin roving tidak terlalu banyak membantu. Kemudian research consultation juga bisa face to face dan biasanya memang lebih ada nuansa-nuansa nonverbal yang lebih membantu ya kalau face to face. Kalau begini kan saya misalnya saya lihat Afril kan hanya bisa lihat hanya wajahnya aja ya Afril ya, tapi kalau di dalam face to face kan saya bisa lihat emosinya, bisa lihat gesturnya gitu. Oke. Nah, dalam konteks face to face tentu saja information profesional itu secara fisik memang dekat. Itu mungkin berhadap-hadapan biasanya ya dengan uh, klien atau user. Nah, tapi sekarang kita, cakupan kerja kita bisa lebih luas karena virtual itu adalah menjadi suatu opsi, gitu ya. Dan biasanya karena clue-clue nonverbal itu berkurang dalam konteks virtual seperti ini kan saya nggak tahu nih apa namanya Bapak Ibu atau adik-adik di sebelah sana ada yang turns off camera sekali saya kan nggak tahu nih yang nonverbalnya seperti apa gitu ya. Tapi seringkali justru konteks virtual reference service ini eh, cocok untuk apa namanya pemakai atau pengguna atau pencari informasi yang backgroundnya berbeda-beda gitu ya, baik secara demografi, usia, gender, budayanya, beragam, itu nggak terlalu menjadi perbedaan gitu ya. Um, dan yang jelas untuk pemakai informasi atau mencari layanan informasi itu nggak perlu secara fisik datang ke gedung yang ada sumber informasinya. Is it a good thing or is it a bad thing? Well, that is still debatable gitu ya. Masih masih menjadi eh, debat sebetulnya bahkan di kalangan profesi kita sendiri. Gitu. Jadi kalau disebut virtual tuh biasanya sekarang lebih ke anything that's not face to face is virtual. Dianggapnya seperti itu ya. Um, Ya itu tadi keuntungannya bisa capaiannya lebih jauh, jangkauannya lebih jauh. Contohnya, untuk suatu katakanlah eh, kantor apa ya misalnya layanan asuransi misalnya begitu ada kantor cabang di mana-mana gitu ya. Tapi eh, dan mereka punya arsip, mereka punya records mereka sendiri untuk klien-klien mereka. Itu dengan virtual itu nggak peduli di mana si klien itu berada, kita bisa outreach dengan mudah. Nah, teknologi yang digunakan ya kayak kita ini, misalnya kalau untuk sinkronus bisa Zoom, kemudian ada SMS. Kalau Indonesia saya yakin WhatsApp is the best gitu ya. Karena saya alami kalau ngobrol dengan teman-teman akademisi biasanya apapun itu lewat WhatsApp ya Pak Ari ya. Kayaknya lebih cepat lewat WhatsApp daripada lewat apa email gitu ya. Padahal saya mengandalkan email misalnya begitu. Tapi ini kebetulan saya selipkan aja nih. Kebetulan teman-teman Australia sudah mulai terbiasa sekarang. Alhamdulillah sudah ngerti kalau kerjasama dengan teman-teman Indonesia tuh mendingan pakai WhatsApp gitu. Jadi tadinya kan saya suka ditanya mana buktinya, mana ininya. Saya bilang saya screenshotin aja ya dari handphone saya. Ini karena WhatsApp nih, jadi nggak harus lewat email gitu. Nah, ini apa teknologi yang seperti SMS, Zoom, WhatsApp dan seterusnya itu yang juga bisa dimasukkan ke dalam kategori moda virtual. Tapi moda virtual itu biasanya masih komunikasi dua arah ya, one on one or one on many gitu ya, tapi nggak that many. Berbeda dengan sosial media. Oke, nah ini layanan informasi yang kita di beberapa konteks mulai dengan sosial media, post di sosial media em, cenderung lebih kolaboratif dengan pemakai atau pengguna informasi yang ada di sisi lain dari sosial media ya. Kalau kita post sesuatu mereka baca gitu ya. Sangat terbuka, sangat conversational dan
lebih bebas untuk nimpalin gitu ya dari sisi pengguna eh, apa namanya eh, informasi sendiri. Dan yang jelas public view, which can be good, which can also be bad. Nah, ini tantangan bagi kita. Dari tadi saya berusaha untuk tidak menggunakan kata tantangan karena biasanya tantangan itu dikonotasikan dengan negatif gitu ya. Padahal nggak selalu. Kalau kita nggak ada tantangan itu bosen juga. Nah, menjadi information professional itu harus ada tantangannya. Kalau nggak kan, ya itu lagi gitu ya. Nah, public view ini yang menciptakan tantangan buat kita untuk selalu keep up ya dengan perkembangan. Capek, Bu. Saya kadang-kadang juga kerasa capek. Sudah berubah lagi. Sudah berubah lagi. Tapi ya nggak apa-apa. Keteteran sedikit ya. Yang perlu diingat, teman-teman mahasiswa juga nanti kalau sudah masuk ke dunia praktisi, eh, yang keteteran tidak hanya kita sendiri, individually, semuanya itu sama-sama mengejar, ikut berkejaran dengan perkembangan. Karena ingat tadi, the only constant in our profession is change itself. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong change, salah satunya adalah teknologi. Gitu ya. Terus apa sih impact-nya teknologi? Saya nggak akan ngomongin secara teknis, teknologinya tuh AI lah, inilah, itulah. Nggak secara teknis seperti itu. Tapi saya ingin melihat dari pandangan, sudut pandang information service secara keseluruhan. Impact-nya, apa yang kita lakukan itu kalau tadinya kita sumber informasi dan semuanya berbasis pada apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, sekarang cenderung user centered. Ya, semuanya bukan istilahnya begini. Jualannya itu bukan apa yang kita bisa, tapi apa yang dibutuhkan oleh user kan gitu. Ini kalau orang marketing pasti senang sekali begini nih. User center gitu, market center gitu. Em, Kemudian karena teknologi juga tren kekiniannya adalah multimedia experience. Jadi nggak statis teks saja, tapi multimedia biasanya. Dan user center tadi kembali ke itu plus multimedia experience. User sendiri berkomunikasi dengan satu sama lain. Nggak ada lagi batasan gitu ya. Kalau tadi yang physical kan face to face ya dengan kita saja gitu. Nanti ganti lagi referensi interview yang lain, ganti lagi dengan face to face dengan kita. Tapi kalau dalam konteks karena teknologi tadi, sehingga user itu berkomunikasi dengan kita, tapi juga dengan satu sama lain mereka. Dan karena teknologi juga, sehingga kita dimungkinkan untuk berinteraksi secara sinkronus seperti ini ya, in time, atau asynchronous, contohnya chat. Dan preferensinya, sekarang kebanyakan user juga ada yang preferensinya lebih ke chat gitu ya. Coba kalau saya tanya teman-teman mahasiswa, misalnya eh, kalau saya anak kos gitu ya, eh, sekarang mulai kecenderungan juga daripada telepon Bapak Ibu, mendingan chat ketik gitu. Ada preferensi seperti itu. Ya, itu juga karena teknologi memungkinkan untuk itu. Ya, kalau dalam day to day life kan nggak lagi kata-kata, bahkan emoji dan seterusnya gitu ya, emoticon dan seterusnya. Nah, em, sehingga itu mempengaruhi bagaimana kita berprofesi, bagaimana kita menyediakan information services. Karena teknologi juga pemakai informasi atau mencari informasi atau pemakai jasa kita ini mencari dan menemukan informasi caranya berubah gitu ya. Nggak lagi step by step. Coba kita kita amati, kita refleksi diri kita aja sendiri sebagai sebagai pencari informasi kan biasanya kalau kita cari kan nggak cukup satu tab di laptop misalnya ya. Kadang-kadang malah sampai lupa tab mana yang tadi ya, yang informasi yang apa gitu ya. Nah, itu juga perilaku itu berubah gitu. Sehingga kembali ke kita sebagai information service provider,
kita harus selalu adaptif dan inovatif. Katanya istilahnya kok keren-keren gitu ya, Bu. Kayaknya susah-susah. Sebetulnya ini kalau saya tarik lagi secara garis besar, this goes back to the good old flexibility. Jadi kita menjadi apa dalam tangan kita untuk tetap fleksibel dan selalu selalu mengikuti perubahan. Jangan bosan mengikuti perubahan. Ini tren sekarang. Nah, harapan si user sendiri seperti apa sih? Ekspektasi mereka juga berubah gitu. Karena interaksi dengan teknologi, harapan mereka bertambah gitu ya. Jadi tuntutan bukan terhadap kita juga bertambah gitu ya. Misalnya tuntutannya informasi itu didapatkan sepenuhnya, nggak cuma bits and pieces gitu. Kemudian informasi dapat didapatkan secara cepat gitu. Nah, jadi kalau kalau istilah kekinian kan kalau kita nggak satset bat-bet gitu ya, sebagai information professional ya kurang kurang apa namanya eh, ini kurang kurang achievement kita dianggap sebagai kurang gitu ya. And then the second thing is retrieval systems in information organizations should be as easy to use as search engines. Karena sudah ada Mbah Google, sudah ada search engines yang macam-macam. Jadi harapannya kalau kalau mencari informasi dari organisasi informasi atau institusi informasi semacam eh, apa namanya archives, or records, or libraries itu ya harusnya segampang kita mencari informasi di search engine. Tapi kadang-kadang melupakan bahwa informasi di search engine itu masih harus disarikan lagi, masih harus diekstrak lagi, masih harus dievaluasi lagi gitu. Tapi ekspektasinya user seperti ini kenyataannya. Terus yang ketiga, eh, incorporation of technology that is familiar to users. Sekarang saya tanya Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, kalau sehari-hari pergi berangkat kerja, berangkat kuliah, handphonenya ketinggalan, itu rasanya sudah langsung lemes ya. Padahal waktu waktu belum ada handphone ya sudah gitu. Jadi apa namanya kalau kecelek sampai sana, oh ternyata eh, kuliah kosong, tapi nggak ada yang ngasih tahu, cuma ditempel di pintu kuliah ruang kuliah ya sudah gitu ya kalau zaman zaman saya loh ya. Kalau sekarang kan enggak semuanya teks gitu ya. Serasa saya kalau ditanya, Bu, lebih lebih menderita handphone ketinggalan di rumah atau dompet ketinggalan di rumah, saya bilang dompet itu masih bisa saya survive for the day gitu ya. Tapi kalau handphone saya ketinggalan tuh rasanya, duh, sudah hilang semuanya gitu ya. Karena everything is in there. Nah, sehingga ekspektasi user sendiri ya harus bisa diakses lewat mobile device, terutama mobile phone kan gitu. Dan sekali lagi saya tekankan, I can't stress this enough, the last one ya, reference interactions become collaborative. Nah, ini yang sedikit lebih meringankan kita karena tidak ada lagi tuntutan bahwa kita harus tahu segalanya, tapi kita menjadi kolaborator pencari informasi. Mereka paham kalau kita punya expertise, kita punya keahlian, tapi tidak hanya mengandalkan kita sebagai macam kamus berjalan informasi. Nah, kemudian sedikit mengerucut ya, yang tren yang muncul karena informasi, sorry, karena teknologi, ya yang paling ngetop itu tadi dan karena habit ya, behavior dari pemakai atau user sendiri, kemudian muncullah yang paling kuat adalah chat reference service. Kenapa kok chat? Karena chat itu synchronous in time, in real time. Dan biasanya yang ditanya, itu yang dibalik chat itu bot atau orang? Sekarang ya gitu ya. Itu itu robot atau orang gitu ya. Nah, chat platform ini sekarang banyak sekali digunakan untuk menjawab pertanyaan, baik dalam konteks information profesional apapun gitu ya.
key feature-nya antara lain real time gitu ya. Kemudian bisa diakses dari mana saja sepanjang orang itu bawa mobile device kan gitu. Kemudian eh, information professional seperti kita ini dapat dapat merefer karena tidak hanya voice mode, jadi kita bisa merefer ke sources yang apa sumber-sumber lain atau website lain yang relevan gitu ya, in time, in real time. Nah, yang paling asik lagi, kenapa kok chat reference service ini populer? Karena ada eh, rata-rata, kalau nggak semua ya, yang saya tahu itu bisa retrieving transkrip. Jadi record pembicaraan kita ini bisa ada teksnya gitu. Sehingga kalau kita kirimkan transkrip itu ke user, mereka bisa merevisit interaksi itu. Sehingga kalau tadi kita ngajarin mereka bagaimana cara mencari informasi, bagaimana cara mengevaluasi informasi, itu step by step-nya tercatat di situ. Jadi mereka tidak akan selalu balik ke kita dengan pertanyaan yang sama lagi. Dan yang terakhir yang membuatnya populer adalah privacy. Walaupun konteks privacy sendiri di dalam dunia maya sekarang kan juga debatable gitu ya. Kalau kita sudah naikkan informasi, kita sudah online tuh kalau saya secara pribadi ya sudah ikhlas saja itu informasi sudah kemana-mana gitu. Tapi dalam chat box sendiri uh, privacy relatif masih lebih terjaga daripada kalau sinkron seperti ini misalnya. Terutama untuk user yang punya pertanyaan-pertanyaannya sifatnya kontroversial, misalnya KDRT atau apa ya, atau sensitif gitu ya misalnya. Kok contohnya ke KDRT ya, itu aja yang muncul kebetulan di benak saya. Ya kalau kata kontroversial dan sensitif itu ya mungkin mungkin kalau ke politik nanti saya nggak suka bicara politik, jadi saya menghindar aja dari situ deh. Oke, nah kemudian ini slide terakhir saya, nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya. Eh, Platform-platform yang lain, misalnya yang tadi SMS, text service, itu karena banyak mobile technology, kemudian kebutuhan dengan SMS atau text service itu biasanya ditentukan oleh kebutuhan si user. Ingat tadi kita user centered kan ya sekarang ya. Nah, dan information professional seperti kita mulai menggunakan sebetulnya untuk survei, misalnya survei pendapat, untuk menganalisis user need sendiri, kita menggunakan platform-platform semacam text service yang semacam itu. Em, ada yang pernah dengar Second Life? Atau pernah menggunakan atau menciptakan Second Life? Ya, itu agak booming beberapa tahun yang lalu ya. Second Mung- account sih Bu kalau kita. Gitu ya. Virtual world technology. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh kayaknya eh, di beberapa konferensi misalnya yang saya hadiri gitu ya. Sebelum hadir tuh mereka menawarkan second life, kita bisa masuk, kemudian melihat di situ kita punya avatar. Agak sedikit bikin pusing sih sebetulnya karena real but not real gitu ya. Tapi sayang teknologi ini kok eh, perkembangannya tidak sepesat yang kita apa prediksi gitu ya, sehingga kurang kurang begitu banyak dipakai di reference sorry di information services. Mungkin terlalu mahal juga karena maintenance-nya harus harus lumayan intensif gitu. Yang murah meriah ya social networking, tapi ya tadi itu ya public view ya, eh, berbagai social media platforms, dan biasanya memang sosial media ini eh, penggunaannya untuk information services tergantung pada user, sangat tergantung pada user, sangat tergantung pada interaksi user baik dengan kita maupun dengan satu sama lain. Contohnya perubahan perubahan apa namanya karakter eh, katakanlah bagaimana kita menggunakan reference service atau information service di LinkedIn misalnya. Itu kan nature-nya, sifatnya atau warnanya berbeda dengan pada saat menggunakan Facebook misalnya atau X sekarang ya, Twitter gitu ya. Kan ada beberapa batasan dan keunggulan juga. Dan VoIP, tentu saja VoIP seperti kita sudah lakukan hari ini, misalnya menggunakan Zoom,
Tapi kalau untuk reference services atau information services menggunakan VoIP itu ada cost di sisi kita karena misalnya tergantung ini Zoom hanya contoh ya, tapi tidak hanya Zoom ya, hanya contoh saja. Kita harus memastikan bahwa si user itu tahu bagaimana menggunakan softwarenya. Nah, itu berarti kita harus memberikan pembelajaran untuk mereka. Kalau ada koneksi internet yang bermasalah misalnya, walaupun kalau pengalaman saya setiap kali berkoneksi atau berinteraksi dengan teman-teman sharing session dengan Indonesia tuh selalu lancar jaya gitu ya, karena ternyata koneksinya Indonesia itu luar biasa, malah canggih betul ya. Jadi troubleshooting ini cenderung tidak muncul gitu ya untuk reference services atau information services. Kemudian isu-isu teknis macam quality of sound, visual elements yang tidak muncul dan seterusnya. Dan untuk kita sebagai information professional, jadi ini bukan untuk user, eh, ada skill-skill yang harus kita pelajari. Contohnya, bagaimana sih memberikan online presentation yang efektif dan kita tetap pede gitu ya. Apa namanya? Karena pada saat awal-awal misalnya saya melakukan presentasi, katakanlah menggunakan Zoom itu ya agak keder juga kok saya nggak bisa lihat semuanya gitu ya. Wah ini saya jangan-jangan dicuekin, ditinggal pergi ke warung nanti balik lagi ya saya nggak tahu gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa, ini salah satu skill yang perlu kita eh, apa namanya, yang perlu kita kembangkan juga sebagai information professional. Kayaknya itu saja Bu Zah dan semuanya kawan-kawan, um, um, stop sharing supaya saya bisa lihat semuanya. Ya, Uh, Mudah-mudahan manfaat. Saya kembalikan mikrofonnya ke Bu Zah. iya. Silakan. Terima kasih banyak atas paparannya Bu Anita. Sudah menjelaskan kepada kami semua terkait model dan metode layanan informasi dan juga dampak dari perkembangan teknologi ini yang mana sudah sangat dibutuhkan ya dan relevan juga even kita ada di sektor records or archive management. Tapi secara khusus kita juga beririsan dengan information management di library science itu sendiri. Nah, kami juga sangat terbantu, Bu Anita, dengan pemaparan terkait berbagai platform layanan tadi yang tadi dijelaskan ada feature SMS, kemudian teknologi apa dunia virtual yang dulu saya juga sering baca jurnalnya terkait virtual apa virtual library mungkin atau virtual apa visit di mana museum apa sepertinya menarik begitu tapi ya memang feel-nya beda lah kalau datang langsung ya jadi juga terkait dengan media sosial dengan VoIP yang memungkinkan bagaimana penyampaian informasi ini yang lebih fleksibel ya Bu dan lebih mudah diadaptasi begitu. Nah, yang mana yang kita ketahui bahwa setiap platform ini kan memiliki kelebihan dan tantangannya yang tadi Ibu bilang tantangan ya eh, menghindari tapi ujung-ujungnya memang bertantangan begitu ya tertantangan tersendiri yang sangat penting buat adik-adik mahasiswa untuk memahami bahwa kita ini nanti ujung-ujungnya akan menjadi pelayan atau penyedia informasi begitu apalagi di dalam konteks arsip bagaimana kita mengetahui konten-konten yang kita miliki. Nah, terutama dalam konteks teknologi yang yang sudah sangat berkembang saat ini. Sekali lagi terima kasih atas pengetahuannya, Bu Andita. Saya buka sesi diskusi kepada mahasiswa. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Bu Dini. Beliau adalah dosen dari Akses dan Layanan Kearsipan. Mohon tanggapannya, Bu Dini. Ya, terima kasih Bu Za dan Ibu Anita. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali nih materinya ya. Walaupun mungkin bagi mahasiswa saya nih, karena memang apa yang disampaikan ini betul-betul baru, Bu. Betul-betul baru bagi mereka ya. Karena, oh maaf, suara saya kedengaran nggak Bu? Kedengaran ya? Jadi perkenalkan saya tadi saya sudah diperkenalkan juga oleh Bu Za ya, bahwa saya kebetulan diamanati oleh Pak Ari nih, oleh Pak Ari untuk mengampu mata kuliah akses dan layanan arsip. Tapi di sini arsip ya Bu, berarti kami memberikan materi khusus di kearsipan, itu seperti itu. Nah,
Namun dengan materi yang Ibu sampaikan tadi ini adalah hal yang luar biasa, sebuah wawasan bagi mahasiswa-mahasiswa saya yang selama ini mungkin materi ini belum pernah tersentuh karena memang belum waktunya untuk diberikan kepada mereka. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Zaya bahwa ini di Wirausahaan akan mereka dapatkan di semester 7 kalau tidak salah. Mungkin masih ada beberapa semester lagi. Jadi tapi paling tidak mereka sekarang punya gambaran ya, punya bekal gitu. Ketika nanti mereka akan mendapatkan materi yang sungguhnya bagaimana cara membagikan informasi, melayani informasi, inilah dasarnya itu seperti ini. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu adalah sebuah pengetahuan, wawasan yang luar biasa. Terima kasih Bu Anita ya. Tentu saja karena selama ini yang karena sesuai dengan apa RPS ya, kami punya RPS bahwa yang kami berikan itu adalah akses dan layanan kearsipan. Jadi kami hanya memberikan materi di sekitar kearsipan gitu ya, di sekitar kearsipan. Bagaimana cara mengakses, bagaimana melayangkan. Nah, ini yang menjadi kendala di kami ini adalah bahwa Ibu mungkin tahu persis ya bahwa di Indonesia ini tidak hanya di Unpad, tidak hanya di beberapa pemerintahan, bahwa untuk mengakses arsip itu sesuatu hal yang sulit diakses, Bu. Ada beberapa kebijakan, ada beberapa aturan yang harus mereka penuhi ketika pengguna ini butuh arsip, ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh mereka. Bahkan ya untuk mahasiswa mungkin sekarang masih belum banyak penggunanya untuk arsip ini ya, bagaimana cara mengakses arsip. Tapi banyak juga masyarakat luas seperti ya kebanyakan lawyer itu banyak yang datang untuk mengakses arsip itu. Itu terkait dengan kasus-kasus biasanya seperti itu ya. Kemudian juga untuk peneliti ya, untuk peneliti mungkin mereka membutuhkan arsip-arsip yang lama untuk memperkaya bagaimana sih mereka harus menyampaikan apa laporannya atau seperti apa itu baru sampai sebatas itu, Bu. Walaupun nah itu tadi Ibu sampaikan kalau di zaman sekarang ini kita sebetulnya bisa menggunakan ya Mbah Google lah kalau kita bilangnya seperti itu ya. Tinggal diakses, ditik, cari dapat informasinya. Tapi memang belum seperti itu yang ada di kami, Bu ya. Untuk mengakses arsip ini ada beberapa kesulitan. Kesulitannya artinya gini, kita untuk mengakses arsip secara nasional itu masih bukan dikuasai ya, lebih banyak arsipnya itu dimiliki oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, itu lebih lengkap. Apapun terkait dengan sejarah ataupun juga yang kekinian itu lebih lengkap di Arsip Nasional. Nah, hanya permasalahannya ketika kita harus mengakses arsip yang kita butuhkan. Tadi kan Ibu sampaikan bahwa kalau dulu itu eh, sekarang kan zamannya free, semuanya serba free ya. Tapi beda kalau kita mendapatkan atau mencari arsip yang ada di Arsip Nasional. Ada di kami ini namanya PNBP ya. PNBP itu Pendapatan Negara Non Pajak gitu ya. Jadi mereka memang membutuhkan waktu untuk mengakses arsip tersebut. Kemudian nanti ada preview dulu apakah arsip ini yang betul yang dibutuhkan atau tidak seperti itu. Nah, masih seperti itu ya, tidak bebas seperti yang Ibu sampaikan tadi. Itu sangat mudah mau apapun ada di Mbah Google itu sebetulnya ada seperti itu. Tapi memang untuk kearsipan ini ada beberapa hal yang memang menjadi bukan rahasia negara sih sebetulnya ya. Tapi memang untuk penyimpanannya ya itu penyimpanan dan pemeliharaannya masih dilakukan oleh negara. Arsip-arsip ini tersimpan rapi dan bagus di arsip nasional seperti itu. Nah, beda lagi kalau kita sudah mencarinya di Google atau misalkan di sananya nanti sumbernya menjadi Wikipedia ya, menjadi milik umum lah seperti itu. Nah, ini suatu hal yang luar biasa bagi kami, bagi saya nanti mungkin juga akan sedikit berdiskusi dengan mahasiswa saya ketika nanti ada pertemuan secara offline nih ya terkait dengan apa yang Ibu sampaikan karena sesuatu hal yang menarik nih ya. Tadi ini yang saya menarik yang saya tahu Bu, kebetulan saya pernah 4 kali ke Australia Selatan. Saya pernah magang juga di State Library Bu, di sebelahnya Adelaide University itu Bu ya. Kemudian pernah ke Flinders juga di sana. Jadi ketika mereka itu membutuhkan arsip, tadi kata Ibu disampaikan juga bahwa bahkan ketika kita membutuhkan eh, pohon pohon keluarga itu ya bisa dicari di Google di websitenya di sana itu betul sekali Bu. Karena di sana itu ternyata eh ketika se, se apa ya
ketika keluarga mempunyai sesuatu yang unik atau ketika keluarga ingin melestarikan apa yang dimilikinya, mereka itu menyerahkannya Bu ke negara. Dan itu memang di negara itu dipelihara. Sampai saya pernah melihat ada satu keluarga punya boneka saking bagusnya dan tidak ingin rusak, itu diserahkan malah ke negara supaya di negara itu dipelihara gitu ya. Supaya si rambutnya aja di apa dikeramasi seperti itu supaya orang lain mungkin lebih bermanfaat bisa mengakses itu gitu ya. Jadi kesadaran untuk menyerahkan apa yang dimiliki oleh keluarga ke negara itu di Indonesia itu belum. Rasanya belum belum semua seperti itu ya. Jadi yang namanya milik keluarga itu adalah milik kita. Kalau memang ada yang perlu atau mungkin kalau keluarga yang perlu atau mungkin negara harus mengambilnya maka harus ada kompensasi biasanya seperti itu ya. Itu mungkin Ibu paham seperti itu. Nah, ini makanya informasi yang ada di eh, Indonesia lah utamanya. Ini juga mungkin mudah-mudahan ada beberapa karena kalau untuk perpustakaan nih Bu, bukan arsip saya bilang perpustakaan itu lebih lebih leluasa diakses oleh masyarakat ya, lebih leluasa dan tadi Ibu bilang orang kalau datang ke perpustakaan sekarang sudah self service, nggak lagi perlu datang ke petugas nanyain ini nanyain itu langsung aja diklik apa yang mereka mau muncul di situ ya. Kalau memang koleksinya ada di situ bisa dapat langsung seperti itu. Nah, ini hal-hal seperti ini memang eh, untuk mahasiswa yang sekarang saya beri eh, apa mata kuliah ini memang belum sampai ke arah sana Bu, karena memang tadi kata Bu Za ini baru dapat di semester 7 tapi kita alhamdulillah ya Bu Za ya, jadi kita punya bekal nih ya untuk nanti anak-anak juga nanti insya Allah akan saya diskusikan bagaimana eh, menurut mereka ya terkait dengan apa yang Ibu sampaikan. Suatu hal yang luar biasa, materi yang betul-betul memang bisa apa dimanfaatkan ya untuk mahasiswa kami ke depan dan itu juga mungkin bisa menjadi pelajaran bagi mereka bagaimana sih sebenarnya mereka mengakses dan melayankan informasi. Kok kata Budi ini mungkin selama ini tidak seperti itu gitu ya. Karena memang yang kami berikan kepada mereka adalah bagaimana mengakses dan melayankan arsip. Jadi baru sebatas di kearsipan. Sementara di kearsipan sendiri ini banyak sekali aturan-aturan, kebijakan-kebijakan bahwa arsip ini adalah rahasia, tidak boleh diakses oleh umum. Beda dengan perpustakaan ya Bu ya. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan kebijakan pemerintah biasanya. Kebijakan pemerintah itu memang agak sulit untuk diakses oleh umum ya. Apalagi sekarang walaupun mungkin mahasiswa sekarang yang namanya kebijakan pemerintah mereka selalu ingin tahu seperti apa sih. Ya kalau tidak dikasih tahu artinya dampaknya seperti itu. Ada demo lah atau apalah seperti itu ya. Tapi memang kami juga harus mengamankan artinya hal-hal yang bisa berdampak buruk apabila disampaikan kepada masyarakat itu tetap kami keep gitu ya. Tidak bisa disampaikan seperti itu. Jadi saya setuju sekali ya tadi kata Ibu bahwa chat sekarang itu paling 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 mudah gitu ya. Alat komunikasi yang paling mudah adalah chat pada ya. Ibu bilang tadi melalui WhatsApp gitu. Seperti itu. Nah, ini mungkin juga berlaku di hampir seluruh penduduk di dunia nih karena kita bisa berkomunikasi dengan siapapun on time ya. Seperti itu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali Bu Anita sudah memberikan wawasan yang sangat luas kepada mahasiswa kami di sini. Dan tentu saja ini akan menjadi bekal bagi para mahasiswa dan tentu saja bagi kami selaku dosen. Saya kebetulan dosen praktisi, jadi mudah-mudahan ini juga menjadi tambahan wawasan, tambahan materi yang bisa disampaikan kepada mahasiswa. Dan Muza mungkin nanti kita akan berpikir lagi ya bahwa apakah perlu ini apa tidak harus semester 7 atau mungkin juga di semester sebelumnya dasar-dasarnya kita berikan kepada mahasiswa sehingga mereka tidak paham tentang layanan gitu ya. Layanannya jadi tidak layanan arsip tapi lebih kepada layanan informasi. Informasi itu bisa dari perpustakaan, bisa dari kearsipan atau juga informasi-informasi lain yang bersumber dari berbagai ya apalagi sekarang berbagai sumber apalagi sekarang dengan AI ya Bu ya. Mereka itu lebih lebih pandai menggunakan itu bahkan yang sebelumnya kita tidak tahu AI itu lebih pandai untuk menyampaikan lah ya seperti itu. Itu saja mungkin Bu Anita, terima kasih atas paparannya, terima kasih atas tambahan materinya, luar biasa ya, sesuatu hal yang sangat bermanfaat bagi kami di sini. Dan tentu saja kami berharap masih ada sesi berikutnya ya Bu Zaya, ya. Ya. Masih ada pertemuan berikutnya yang bisa menambah wawasan bagi mahasiswa kami dan tentu saja ini akan memberikan manfaat kepada kami semua. Terima Amin. kasih Bu Anita, Bu Za, Pak Ari, terima kasih Pak Ari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bu Dini selaku pengampu mata kuliah di Akses dan Layanan Arsip. Baik, untuk sesi selanjutnya kita buka untuk mahasiswa. Silahkan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, kita mulai dari Afrilia Syahputri. Silahkan Afrilia langsung saja. Oke, sebelumnya terima kasih pada Bu Zah dan terima kasih juga pada Ibu Anita yang telah memberikan materinya untuk Zoom kali ini. Izin menanyakan kembali Bu, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aflia Syafutri dari Kearsipan Digital Angkatan 22 dan di sini saya izin bertanya mengenai kendala atau tantangan yang Ibu hadapi mengenai information service atau layanan informasi dari yang dimana tuh bentuknya dari face to face yang biasanya tuh terkendalanya tuh dari jarak jauh nih udah datang ke tempatnya tetapi informasi yang didapatkan tuh tidak sesuai dengan yang diharapkan atau informasi yang didapatkan tuh ternyata ya tidak sesuai dan tidak didapatkan dengan baik. Nah, untuk yang secara online kan pastinya karena di Indonesia terkendala jaringan atau lain sebagainya, tapi di luar itu juga karena online itu cukup luas juga Ibu, dan informasi yang datang pastinya tidak hanya satu atau dua, tetapi banyak informasi yang datang juga. Dan pastinya itu membuat terkadang kayak bikin bingung dan rancu juga buat kita. Nah, dari Ibu sendiri, ada nggak sih solusi atau gimana tuh kendala yang akhirnya Ibu menemukan solusinya dan sampai sekarang tuh solusi tersebut bisa untuk apa ya mengatasi dari kendala atau tantangan yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih Ibu. Baik, langsung saja Bu Anita untuk dijawab. Terima kasih. Baru saya mau bilang, Bu Zah, izinkan saya menjawab sebelum lupa pertanyaannya. Em, Sebelum saya jawab ya, Mbak Afril, saya mau menanggapi Bu Dini dulu tadi. Terima kasih Bu Dini. Dan mohon maaf kalau saya sudah mendului sebetulnya sebelum belum jadwalnya adik-adik ini terekspos apa namanya materi yang secara lebih umum begini ya. Jadi mohon maaf kalau saya ajak ngintip dulu, walaupun konteksnya mungkin secara umum ya, bukan bukan kearsipan. Dan saya paham kalau untuk kearsipan memang ada batasan-batasan policy, regulasi, dan seterusnya. Dan walaupun katakanlah di konteks Australia pun um, setransparan apapun juga tetap ada hal-hal yang memang sifatnya private dan terbatas aksesnya ya untuk kearsipan. Perlu kita pahami juga itu. Um, untuk pertanyaan April lihat tadi tentang saya jemput yang kedua dulu ya, informasi online dan kerancu dan tadi sudah saya sentuh sedikit ada istilahnya di contextualized information ya, jadi informasi yang lepas dari konteks. Contoh kesehariannya eh, saya nggak tahu apakah semua mengalami atau enggak, tapi misalnya eh, orang tua saya misalnya yang sudah agak sepuh gitu ya, tapi kan pegang handphone ya semua orang sekarang. Kemudian dari WhatsApp yang sangat wonderful dan cepat dan seterusnya, walaupun itu tidak universal ya, tidak secara mendunia. WhatsApp itu kebetulan kalau di Australia juga jarang dipakai orang lebih banyak teks SMS atau chat gitu ya, yang bukan di WhatsApp. Anyway, um, di contextualize information ini membuat rancu dan membuat kacau gitu ya. Nah, sehingga saya sering lihat dan saya beberapa kali mengkoreksi beberapa apa namanya eh, pesan yang diteruskan oleh orang tua saya gitu ya. Oh, ini informasinya kok nggak valid atau nggak kredibel gitu ya. Itu sering sekali dan harus mengkoreksi beberapa kali ya. Itu karena memang pemahaman untuk mengevaluasi informasi belum ada gitu ya. Dan bisa dipahami karena kalau dari generasi saya saja dulu cari informasi itu susah gitu. Uh, jadi kalau udah dapet tuh serasa ya itu yang benar gitu ya. Uh, Sementara di konteks sekarang, akses informasi sedemikian terbuka, lalu lintas informasi juga sangat cepat, seliweran gitu ya, sehingga yang dibutuhkan bukan lagi eh, apa namanya untuk mendapatkan informasi ini kayaknya slide kedua saya tadi ya, tapi mengevaluasi termasuk satu hal yang kunci. Nah, ini kewajiban
I guess that's part of our profession ya, kewajiban dari profesi kita untuk menyadarkan bahwa eh, apa namanya tidak semua informasi itu benar. Bagaimana caranya untuk mengevaluasi dan selalu eh, countering gitu ya kalau kalau kita mendapatkan informasi. Nah itu nanti tekniknya. Saya kebetulan kalau diizinkan nanti mohon maaf di pertemuan kedua saya sentuh ke situ sedikit gitu ya. Ada tekniknya pendekatannya bagaimana supaya nggak salah yang kita dapatkan. Nah, tadi kan Ibu Dini sempat menyentuh policy, biasanya memang ada yang mesti kita share supaya mahasiswa nggak bertanya-tanya terus tahu-tahu demo dan seterusnya itu impact yang lebih luas. Tapi impact yang kecil saja kesalahpahaman itu mudah terjadi gitu kalau kita nggak apa namanya memiliki keterampilan dan mengajarkan keterampilan itu kepada user kita gitu. Eh, jadi gitu ya, Mbak Afril. Nanti sabar dulu nunggu 2 minggu lagi. Nanti kita belajar sedikit tentang bagaimana approach-nya gitu ya untuk eh, mengajari bahkan diri kita sendiri untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk user kita gitu. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, iya Pak Asep juga post ini di chat ya, semua lembaga layanan publik di Indonesia juga wajib memberikan informasi publik. Terima kasih Pak Asep. Nah, ini Pak Asep ini yang sudah ketemu dengan saya on screen sebelumnya ya, waktu kita ada agenda workshop juga atau sharing session juga di di Unila kalau nggak salah. Kemudian yang face to face tadi ya udah jauh-jauh, kemudian datang ternyata yang didapatkan informasi tidak seperti yang diinginkan. Nah, ini juga saya kembalikan lagi tadi ke apa namanya fungsi-fungsi kita sebagai information professional ya. Tidak hanya sekedar memberikan informasi, tapi kita juga perlu ingat bahwa kita ini educator gitu. Jadi pada saat orang datang, loh kok informasinya nggak seperti yang saya bayangkan ya, saya udah jauh-jauh dari Serang datang ke Bandung, ternyata kok enggak seperti itu gitu ya. Ya, hitung-hitung jalan-jalan, ya nggak apa-apa, Pak, gitu ya, atau Bu, gitu ya. Tapi juga sambil diarahkan, sehingga ini loh, kalau deskripsi informasi, misalnya yang Bapak harapkan seperti X, gitu, kita teliti apa sih aspek-aspeknya, authority-nya seperti apa, dan seterusnya. Lagi-lagi nanti kita akan belajar itu nanti di pertemuan kedua, mudah-mudahan ya, insya Allah, gitu ya. Jadi nanti kita bahas lebih teknis lagi kalau mau pas di pertemuan kedua uh, untuk bagaimana trik itu salah ya teknik kita pendekatan kita supaya uh, tetap terjaga hubungan dengan yang baik dengan user meskipun kadangkala bukan salah kita juga kalau informasi yang tidak ada ya masa kita mengada-ada kan ya nggak boleh ya. Jadi bagaimana cara kita untuk memahamkan bahwa apa namanya uh, ini konten yang ada. Mohon maaf kalau tidak sesuai. Bagaimana cara kita berkolaborasi untuk mendapatkan informasi yang sesuai atau yang dibutuhkan. Mudah-mudahan menjawab ya. Memang agak ngambang karena saya agak susah menjelaskannya kalau kita nggak ke step by step apa namanya tekniknya gitu ya Mbak April ya. Jadi saya tunggu ketemu lagi di screen nanti 2 minggu lagi mudah-mudahan. Baik, ya, terima kasih Afril atas pertanyaannya. Kita menuju ke mahasiswa kita yang selanjutnya, Saudara Hasbi. Apa kabar, Hasbi? Ini sekedar informasi, Ibu Anita, beliau ini Hasbi adalah mahasiswa kami yang tunarungu. Jadi di sesi ini dibantu oleh teman dari juru bahasa isyarat, begitu. Untuk Hasbi, silahkan kami persilahkan untuk Baik, menyampaikan terima kasih pertanyaan. Ibu Za. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, apa namanya? Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hasbi. Saya mahasiswa FISIP Kearsipan Digital angkatan 2022. Jadi terima kasih sebelumnya kepada Ibu Anita setelah memaparkan materi yang sangat luar biasa untuk saya. Jadi saya ada sedikit pertanyaan di benak saya. Untuk pelayanan informasi di Australia, aksesibilitas untuk disabilitasnya seperti apa, Bu? Misalkan contoh seperti saya adalah pegawai atau pegawai tuli misalkan di sana,
membutuhkan suatu informasi yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Nah, itu pelayanannya seperti apa di sana, Bu? Uh, mereka apakah saya misalkan nanti di Australia mendapatkan pelayanan yang sesuai, misalkan ada juru bahasa isyarat atau seperti apa, Bu? Itu sih yang saya pikirkan di benak saya. Terus apakah kemudian informasinya berbentuk visual kah atau seperti apa, gitu? Terus kemudian bisa lebih apa namanya, informasinya bisa lebih tersampaikan untuk kami misalkan mahasiswa tuli pekerja tuli seperti itu di Australia bagaimana. Terima kasih Bu. Terima kasih pertanyaannya, Mas Hasbi. Terima kasih juga Mas Juru Bahasa yang sudah membantu saya apa dengan pertanyaannya. Em, saya tidak bisa berbicara secara general gitu ya, secara generalisasi semua di Australia semua layanannya sama, kualitasnya nggak bisa seperti itu ya, karena juga juga sebarannya kan luar biasa ya. Tadi Bu Dini berkata sudah sampai ke South Australia, posisi saya di Victoria ya, mungkin sedikit berbeda juga. Nanti Victoria yang di kota dan agak minggir lagi juga berbeda ya. Uh, tapi secara secara umum untuk tingkat council lah, katakanlah council itu setara dengan apa ya, kabupaten kota gitu ya kalau di Indonesia. Em, itu selalu ada accessibility service yang menyertai. Jadi eh, mungkin tidak hanya bahasa isyarat, tapi juga termasuk multi, karena multi language ya. Jadi ada interpreter untuk bahasa yang berbeda-beda juga biasanya di- disediakan oleh council. Jadi untuk pencari informasi eh, ada alternatif-alternatif yang bermacam-macam seperti itu untuk memudahkan, karena prinsipnya adalah equity. Jadi apa yang eh, ap- apa yang diberikan atau disampaikan atau disediakan itu sama, bukan sama dalam konteks sama semuanya. Kalau kalau sama semuanya itu namanya equal ya, bukan equity ya, equality itu ya. Tapi equity, semuanya mendapatkan informasi sesuai yang dibutuhkan dengan cara sesuai yang dibutuhkan juga, gitu. Em, Meskipun demikian, kalau kalau dalam konteks universitas misalnya, bahkan ada satu satu unit sendiri biasanya yang memang menangani accessibility. Satu satu apa sub bagian dari universitas. Kalau di publik ya itu tadi di council sendiri mereka selalu biasanya mempunyai accessibility unit. Nah, tingkat kekompleksan atau tingkat I guess the details ya itu beragam beragam. Kalau tadi saya contohkan untuk multicultural atau multi language atau multinational itu juga tergantung pada konteks di tempat itu. Ya. Satu lagi yang mungkin saya perlu sampaikan yang ini mungkin tidak masuk di radar teman-teman di Indonesia, belum masuk di radar Indonesia dan sangat konteks ya Australia adalah indigenous gitu ya. Orang-orang pribumi, aboriginal gitu ya. Mereka budayanya sangat jauh berbeda karena budaya mereka adalah budaya apa namanya? Verbal ya, budaya verbal. Jadi cara mencari informasi pun juga berbeda. Kalau kita ajak ke ke online tadi, seperti saya menjawab pertanyaan Afrilia tadi, ya nggak masuk gitu ya. Dan mereka tidak akan datang ke kita untuk bertanya. Nah, inilah justru ini masuk ke dalam aspek-aspek accessibility juga yang mana information professional justru datang kepada mereka. Jadi ada hal-hal yang seperti itu yang kompleksitas dan sangat kontekstual. Ya, jadi itu tadi sebagai information professional ini kita punya keahlian, tapi kita juga harus selalu apa ya, you look around, you be selalu inovatif, selalu sensitif juga melihat ke kanan kiri seperti apa yang dibutuhkan oleh user kita. Em, Pada suatu waktu saya pernah punya mahasiswa juga dari Indonesia yang kebetulan mengambil public policy, master public policy ya. Uh, Dia dan from being a student dan being a friend karena saling sering tukar pendapat gitu ya. Dia ini
apa namanya apa istilahnya ya, ada vision impairment gitu ya. Jadi tidak kemana-mana sendiri padahal ya sendiri. Dan untuk mendapatkan informasi misalnya di perpustakaan maupun di perkuliahan, dia menggunakan diberi atau disediakan fasilitas dan aid ya, tidak hanya teknologi laptop yang khusus atau bagaimana, tapi juga staf yang memudahkan dia untuk bisa belajar, untuk bisa mendapatkan informasi termasuk di perpustakaan dan di student services. Kemudian pernah juga ada mahasiswa tunarungu gitu ya, dan juga waktu itu dari Indonesia kebetulan karena saya melihatnya oversee ya, saya membantu teman-temannya dari Indonesia pada waktu itu posisi saya salah satu tugas saya eh, itu juga disediakan apa namanya juru bahasa isyarat. Nah, yang kadang-kadang lupa bahasa isyarat sendiri juga berbeda-beda ya. Kalau datang ke Australia, ternyata dia sudah belajar bahasa isyarat Amerika memang berbeda begitu ya. Ternyata itu juga saya belajar dari pengalaman. Tadinya saya nggak tahu gitu ya. Ternyata accessibility unit tahu ya, dan oh no, you can't do this, you can't do that, and so on. Tapi pada prinsipnya service itu tersedia, bantuan itu tersedia, fasilitas itu tersedia gitu ya. Tapi kalau ke desa yang mungkin nggak bisa yang excellent gitu ya Mas Hasbi ya, ya di mana-mana sama sih saya pikir ya, tidak selalu apa, tidak selalu sama di setiap daerah gitu ya. Ya, cukup. Hasbi, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa sudah Terima terjawab kasih ya. juga atas jawabannya Ibu Anita. Terima kasih. Ya, ya. Sama-sama Mas Hasbi. Ya, sekedar informasi juga Bu Anita, beberapa hari yang lalu pada saat Hari Disabilitas, Hasbi juga terlibat di event internasional yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat. Jadi Hasbi ini salah satu mahasiswa kami yang berprestasi ya, khususnya untuk teman-teman di tunarungu. Itu jadi memang sangat aktif untuk mendengarkan berbagai macam materi, dan semoga Hasbi punya kesempatan ya bisa bertemu langsung dengan Bu Anita bercerita tentang pengalamannya nanti di Australia. Begitu. Terima kasih atas semangatnya ya Hasbi. Baik, cukup untuk Hasbi. Saya persilahkan untuk pertanyaan selanjutnya. Boleh dari siapa dulu? Satu lagi. Kinan ya? Oke. Kinan silahkan. Maaf Bu, tadi pertanyaan saya sudah terjawab. Oh ya, boleh. Terkait apa ya? Tadi terkait tadi saya mau menanyakan ini Bu, kan sekarang marak berita hoax ya Bu ya, apalagi kita sekarang sedang menjadi mahasiswa, sedang mengambil pendidikan juga. Tadi saya ingin menanyakan terkait bagaimana menurut Ibu cara untuk kita memilah informasi yang baik agar kita tidak termakan hoax Bu. Tapi tadi sudah terjawab oleh Ibu. Oke. Ya, jawabannya stay tune, tunggu tanggal mainnya 2 minggu lagi ya. Ya, stay tune karena Iya betul. ada materi untuk sesi selanjutnya ya terkait pencarian informasi dan terhindar dari hoax. Thank you, Kinan. Oke, Iya masih Ibu. ada lagi dari teman-teman. Fatia, boleh silahkan Fatia. Kita salah satu mahasiswa yang berprestasi juga ya. Kemarin ikut lomba Asosiasi Arsiparis Indonesia dan alhamdulillah memenangkan juara di tingkat nasional. Dan silakan Fatia, boleh. Oke, sebelumnya selamat siang untuk Ibu Anita dan juga terima kasih untuk Buza atas kesempatannya. Izin bertanya Ibu, sekarang itu kan lagi marak banget penggunaan AI ya, untuk mencari informasi ataupun untuk mengelola informasi gitu. Kalau untuk information profesional ini kira-kira AI ini apakah memberikan dampak yang baik atau justru menjadi ancaman atau tantangan bagi profesi information profesional? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fatia, and congratulations ya sudah apa namanya menjadi mahasiswa unggulan tingkat nasional ya Bu Zaya tadi ya. Iya. Oke. Em, saya tadinya sudah ini
kok tumben ya nggak ada pertanyaan tentang AI gitu. Ternyata tetap ada. Tiap kali sharing sekarang kalau nggak ada pertanyaan tentang AI kok rasanya kurang kurang garam gitu. Eh, Secara umum begini, jawaban saya tergantung bagaimana kita menyikapinya ya, Mbak Fatia ya. AI, tadi saya sudah bilang, the only constant we have is the change in information profession or in information service or information profession as a whole gitu ya. Sehingga eh, boleh dibilang AI ini ya sesuatu ya konstannya salah satu aspek konstannya profesi kita ya memang memang dulu kalau biasanya kalau saya ada tergantung sesinya apa ya saya pernah ada sesi yang saya tunjukkan bagaimana dulu dari mulai apa eh, manual sampai ke muncullah komputer, kemudian muncullah internet, kemudian sekarang muncullah AI dan seterusnya. Kita tuh berubah selalu mengalami perubahan. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sejauh ini yang saya amati, profesi information profession ini aman-aman saja kalau kita bisa menghandle dengan baik. Artinya begini, untuk hal-hal yang repetitif, ya, yang tidak perlu sentuhan manusia, yang repetitif, itu AI sudah bisa menggantikan, gitu ya. Nah, justru disinilah perlu kita kita ingat bahwa kita ini belajar dan terus belajar untuk menjadi seorang profesional dengan keahlian tingkat tinggi, gitu ya. Entah dalam bidang kearsipan atau bidang-bidang yang lain, records ataupun librarianship, gitu ya. Atau information management, data management, and the rest of it, gitu ya. Sehingga hal-hal yang bukan yang remeh ya, tapi hal-hal yang rutin, hal-hal yang repetitif, hal-hal yang bisa dilakukan tanpa harus berpikir inovatif dan kreatif, itu bisa kita delegasikan ke AI. Nggak ada gunanya kita bilang, I'm against AI. Saya menolak AI. Itu nggak akan mungkin bisa kita lakukan. That's the fact. It's here, and we just have to deal with it and make the best use of it. Tuh. Kenyataannya AI ada dan kita menggunakan bagaimana cara kita menggunakannya sehingga energi dan pikiran kita bisa kita gunakan untuk hal-hal atau untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak pemikiran, lebih banyak kreativitas. Karena we- kalau menurut saya jangan biarkan AI don't let them rule us because we're the human being, so we rule them. Itu salah satu bentuk teknologi yang sangat advance memang. Tapi ada beberapa hal yang memang dia belum bisa melakukan. Contohnya yang paling gampang, saya nggak tahu kebijakannya di Unpad bagaimana dengan ChatGPT misalnya untuk mengerjakan tugas gitu ya. Ini kan klasik ini di universitas mana-mana selalu konteksnya itu ya, masalahnya itu. Nah, kalau kita lihat ChatGPT misalnya, ini hanya contoh salah satu. Itu kalau inputnya nggak bener ya, keluarnya kan aneh gitu ya. Dan believe it or not, dosen-dosen seperti Bu Dini, Bu Za, Pak Ari, Pak Asep, itu bisa mengenali kok mana yang mana yang enggak gitu. Jadi boleh nggak untuk katakanlah kalau tugas itu kan sudah beda ya, tergantung peraturannya boleh atau tidak gitu ya. Tapi kalau untuk keseharian boleh nggak kita pakai AI misalnya untuk mencari informasi. Nah sekarang saya gampangnya begini. Contohnya peneliti sekarang banyak menggunakan salah satu contoh AI Research Rabbit. Pernah dengar Bu Din atau Bu Dini atau Bu Ya, Zah? benar. Research Rabbit itu ya kita masukkan satu paper di situ terus bisa retrieve banyak paper gitu ya. Ada banyak tools sekarang, Bu. Ya, betul. Salah satu, itu kan hanya salah satu ya. Tapi yang banyak dipakai. Sehingga muncullah banyak beratus-ratus Nah, ini kembali lagi kepada saya tadi, saya bilang ini hanya tool saja. Toh ini hanya tool. Pada saat kita mendapatkan informasi yang sedemikian banyak, toh akan kembali lagi pada kita apa yang kita butuhkan, apa yang user kita butuhkan. Gitu. Jadi jangan jangan merasa oh AI is here so we're gone. That's so not true. AI is here, so we're here. We stay to make the best use of AI to support our profession. Yes. Ya,
Gitu ya. Mungkin saya super optimistik ya. Sound super optimistik, tapi saya memang orang yang optimistik. Jadi Ya, kalau ada yang bisa bantu kerjaan kita, ngapain enggak gitu ya. Supaya nggak capek-capek. betul. Ya, terima kasih banyak Bu Anita atas tanggapannya dengan pertanyaan dari Fatia Haroni. Saya harap Fatia sudah terjawab ya pertanyaannya. Jadi yang saya simpulkan tadi, kenapa tidak kalau misalnya memang membantu, tapi setidaknya peran dari apa kita sebagai manusia itu tidak apa ya, tidak yang kata orang akan diganti dengan teknologi AI, tapi saya rasa kan itu juga buatan dari manusia seperti itu. Jadi pasti kita bisa lebih. Eh, Tambahan juga Bu Anita, ini ada komentar juga dari Pak Asep Saiful Rahman, salah satu dosen juga dari prodi kami di Kearsipan Digital. Jadi kompetensi penting untuk dapat diterapkan dalam menunjang layanan informasi itu diantaranya ya terkait dengan personal skill, kemudian communication skillnya juga, bagaimana good attitude ya pada saat layanan informasi, serta wawasan luas dan ketelitian amat diperlukan oleh seorang public information officer begitu. Jadi sebagaimana yang kita ketahui juga Bu Dini yang sebagai dosen praktisi adalah public information officer ya Bu ya, yang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat juga. Satu lagi, jadi komentar selanjutnya, kita semua adalah bagian dari masyarakat informasi itu, yang mana memang wajib untuk menguasai information skill, yakni pada information literasi, kemudian komputer dan media literasi, dan digital literasi. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar juga buat kita, karena kita punya emblem di belakang bahwa kita adalah kearsipan digital, seperti itu. Jadi, mau nggak mau, suka tidak suka, yang namanya information literasi dan digital literasi itu adalah salah satu kunci utama buat kita bisa survive gitu dengan profesi kita nantinya. Terima kasih banyak Pak Asep atas komentarnya dan juga tadi pertanyaan terakhir dari Fatia Hairina. Em, Terima kasih banyak untuk Fatia dan juga saya mau informasikan kita sudah berada di penghujung waktu. Bu Dr. Anita, Pak Ari Ganjar, dan Bu Dini. Tidak terasa ya, sudah menghabiskan waktu 2 jam seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kita masih memiliki 2 sesi selanjutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Yang mana sesi hari ini kita telah benar-benar membawa wawasan kita tentang information services ya. Topik ini yang mana menunjukkan betapa pentingnya upaya kita untuk melayangkan informasi kepada user yang membutuhkan seperti itu. Nah, untuk sesi berikutnya akan diadakan dengan topik proses referensi dan pencarian informasi. Tadi yang banyak bertanya terkait hoax ataupun juga apa tools atau trik atau tantangan atau mungkin apa tips-tips yang pernah dihadapi oleh Bu Anita juga bisa di-share nanti di next session ya terkait dengan pencarian informasi dan proses referensi. Nah, pada sesi tersebut kita akan menggali lebih dalam ya tentang pencarian informasi atau biasa kita sebut dengan information seeking atau yang lainnya. Kemudian karena ini sudah menunjukkan waktu jam 2 siang kalau di Indonesia, berarti kalau di Australia sudah jam 6 ya Bu ya. Iya. Udah jam 5 ya, Bu. Ya sudah waktunya. Sudah hampir malam. Mm-mm. Baik, demikianlah acara kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Dr. Anita atas pemaparan yang sangat menginspirasi. Terima kasih juga kepada Bapak Ari Ganjar selaku Kaprodi dan juga para dosen, Bu Dini, Pak Asep, Pak Ope, dan juga Pak Sudarma, dan seluruh peserta yang telah hadir dan aktif berdiskusi pada hari ini. Tiada lain harapan kami semua kecuali Tuhan Yang Maha Esa memberkahi pertemuan kita yang amat bersejarah ini. Semoga International Lecture Series ini tidak hanya memperkaya wawasan kita, tetapi juga menghasilkan wawasan-wawasan cemerlang yang dapat mewujudkan harapan kita dan cita-cita leluhur bangsa kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima Bu. kasih wabarakatuh. Bu Terima Anita. kasih, Saya Dokter izin Anita. pamit ya. Sampai jumpa Ya, 2 minggu lagi. ya, Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.